Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15-23 yang berkata demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa walaupun kita punya Tuhan yang hebat dan unggul, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Sama-sama punya masalah, sama-sama mengalami kesulitan, sama-sama berkekurangan dan lain sebagainya. Lalu apa kira-kira yang bisa menolong kita untuk melihat bahwa kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus yang unggul lebih daripada semuanya? Dalam ayat bacaan hari ini adalah doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan di kota-kota di sekitarnya. Dan di dalam ayat ini, doa yang dinaikkan Rasul Paulus ada dua permohonan. Dikatakan bahwa, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Apa itu hikmat dan wahyu? Hikmat adalah suatu kemampuan yang kita miliki, di mana kita dapat menerapkan semua pengetahuan yang kita miliki. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang pintar,
Setiap ujian nilainya pasti 100. Namun, saat praktek di lapangan, nilai yang 100 itu hanya mampu diterapkan 20% saja. Lalu ada orang yang memiliki nilai hanya 60-70-an saja, namun dia mampu menerapkan nilai itu di lapangan hingga 100%. Dan menurut Alkitab, orang yang kedua adalah orang yang berhikmat. Kata yang kedua yaitu wahyu, dipakai kata apokalipto yang artinya adalah pencerahan yang diberikan oleh Tuhan, yang artinya adalah menyingkapkan sesuatu yang tertutup, dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus saja. Dalam ayat 17 ada kata mengenal. Dalam bahasa aslinya kemungkinan ada dua kata yang dipakai, yang salah satunya adalah ginosko, yang artinya pengenalan kepada pribadi seseorang yang kenal sendiri. Dan pengenalan itu membutuhkan hubungan pribadi yang cukup dekat sehari-hari, sehingga dapat mengenal seseorang dengan baik. Sehingga kita juga mengenal Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup kita, di mana Tuhan mengaruniakan kepada kita roh hikmat dan wahyu, sehingga peristiwa yang sama yang dilihat adalah yang benar dan sesuai dengan yang Tuhan lihat. Sehingga lewat pengenalan dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, dia akan menjadi orang percaya yang kuat dan teguh imannya di dalam Tuhan, tidak gampang digoyahkan oleh apapun, dan tidak meninggalkan Tuhan demi apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan semua pergumulan hidup kita, ternyata Tuhan ingin membuka siapa dirinya kepada kita. Jadi kalau begitu mulai hari ini sampai seterusnya, pada waktu kita mengalami apapun di dalam hidup, bertanyalah selalu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Mintalah kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu, karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi di samping itu Paulus juga mengatakan dalam ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pertama, roh hikmat dan wahyu menghubungkan kepintaran dengan kenyataan, lalu dengan pewahyuan terbuka penyingkapan dari Tuhan atas semua yang kita alami, supaya akhirnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Lalu yang kedua, Tuhan juga menjadikan mata hati kita menjadi terang, sehingga saat kita diterangi oleh Tuhan, kita mengerti sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan yang besar sekali kepada Tuhan. Ketika mata hati kita terang, kita menjadi mengerti dua fakta, yaitu di depan sana, di ujung jalan hidup kita, ada kemuliaan yang begitu kaya yang disediakan bagi kita, yaitu surga yang mulia sebagai warisan kita. Dan fakta yang kedua dalam ayat 19-20, yaitu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Rasul Paulus berdoa agar jemaat Efesus memiliki mata hati yang terang, sesungguhnya ia sedang mengajarkan kepada kita bahwa masalah terbesar orang percaya bukanlah kurangnya berkat, tetapi seringkali karena terang rohaninya redup. Banyak orang percaya yang sudah lama ke gereja, sudah membaca Alkitab bertahun-tahun, bahkan sudah aktif melayani, tetapi cara pandangnya terhadap hidup masih dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, dan rasa konsep yang salah tentang Tuhan. Mata hatinya belum sungguh-sungguh terang. Akibatnya ketika masalah datang, yang terlihat hanyalah gelapnya masalah itu, bukan terang kuasa Tuhan. Ketika pergumulan datang, yang dirasakan hanya beratnya beban, bukan besarnya penyertaan Tuhan. Padahal ketika mata hati kita diterangi oleh Roh Kudus, cara pandang kita diubahkan total. Kita tidak lagi melihat hidup hanya dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang sorga. Kita mulai mengerti bahwa hidup ini bukan sekedar tentang hari ini, bukan sekedar tentang berhasil atau gagal secara duniawi,
tetapi tentang pengharapan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Kita mulai menyadari bahwa masalah bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membawa kita makin bergantung kepada Tuhan. Kita mulai mengerti bahwa penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan seringkali justru bukti bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan ketika pengertian ini memenuhi hati kita, maka iman kita tidak akan mudah goyah, pengharapan kita tidak akan mudah runtuh, dan kasih kita kepada Tuhan tidak akan pudar oleh keadaan apapun. Lebih dari itu, Paulus juga menekankan betapa hebat kuasa Allah yang bekerja bagi kita yang percaya, yaitu kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Perhatikan, bukan kuasa kecil, bukan kuasa biasa, tetapi kuasa kebangkitan, kuasa yang mengalahkan maut, kuasa yang meremukkan kuasa dosa, kuasa yang menaklukkan segala kerajaan kegelapan. Kuasa inilah yang bekerja di dalam hidup orang percaya. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup dalam kekuatan kita sendiri. Kita tidak berjalan dengan kemampuan manusia semata. Kita tidak berjuang dengan hikmat dunia yang terbatas. Kita hidup, bergerak, dan bertahan dengan kuasa Allah yang tidak terbatas. Sayangnya, banyak orang percaya yang hidup seolah-olah mereka tidak memiliki kuasa itu. Mereka mudah menyerah, mudah putus asa, mudah takut, mudah kompromi dengan dosa, karena mereka tidak sadar siapa yang tinggal di dalam hidup mereka. Ketika mata hati kita benar-benar terang, kita akan sadar bahwa di dalam diri kita ada kuasa Allah yang sanggup menolong kita mengalahkan dosa, menaklukkan ketakutan, bertahan dalam penderitaan, setia dalam pencobaan, dan menang dalam setiap pertempuran hidup. Inilah sebabnya doa menjadi sangat penting dan membawa kemenangan. Tanpa doa, mata hati kita tetap gelap. Tanpa doa, kita hanya mengandalkan logika dan kekuatan sendiri. Tanpa doa, iman kita mudah kering. Tetapi melalui doa, roh hikmat dan wahyu bekerja. Melalui doa, mata hati kita diterangi. Melalui doa, kita melihat Tuhan bekerja. Dan melalui doa, kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Bukan karena hebatnya kita, tetapi karena dahsyatnya kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia dan bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya doa, betapa pentingnya memiliki roh hikmat dan wahyu, dan betapa pentingnya mata hati kami diterangi oleh terang-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami sering berjalan dengan kekuatan sendiri, mengandalkan logika kami, dan lupa bahwa sesungguhnya di dalam kami ada kuasa kebangkitan yang Engkau berikan. Terangi mata hati kami ya Tuhan, agar kami melihat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, keputusasaan, dan kebingungan, tetapi dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kemenangan. Ajar kami untuk hidup dalam doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh iman, doa yang membawa kami semakin mengenal Engkau dengan benar, dan doa yang membawa perubahan nyata
dalam hidup kami. Kami percaya bahwa bersama-Mu kami lebih dari pemenang, karena Engkaulah kepala atas segala sesuatu, dan kami adalah tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib, yang telah datang kepada kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.